Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kita akan masuk bab baru setelah kalian kemarin belajar tentang senyawa pH, asam, dan basa. Sebelumnya kita ingat dulu mungkin apa yang sudah kalian peroleh di SMP. Masih ada yang ingat apa pengertian senyawa karbon atau senyawa organik? Apa pengertiannya? Senyawa yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya apa yang berasal dari makhluk hidup? Berbagai jenis protein, ya. Kemudian berbagai jenis lemak, vitamin. Ini adalah contoh-contoh senyawa yang berasal dari makhluk hidup atau namanya senyawa karbon atau senyawa organik. Pengertian kedua yaitu senyawa yang mengandung unsur karbon. Nah, ini agak sulit ya. Karena ya antara lain kalian harus tahu rumusnya untuk menentukan itu berasal dari makhluk hidup atau tidak, atau menentukan itu senyawa karbon atau bukan, ya. Tapi kalau pengertian yang pertama ini sepertinya mungkin lebih mudah untuk kita pahami. Kemudian tadi kita memberi contoh tadi seperti protein, vitamin, lemak. Ini menunjukkan bahwa senyawa karbon itu punya peran yang penting dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, jumlah senyawa organik atau karbon ini jauh lebih banyak dibanding senyawa anorganik. Keistimewaan senyawa organik jumlahnya banyak itu sebabnya terletak pada keistimewaan atom karbon. Apa keistimewaan atom karbon sehingga bisa membentuk jumlah variasi senyawa yang sangat banyak? Yang pertama, mempunyai ikatan kovalen yang banyak, ya ini 4 buah, ya. Nomor atom C6 masih ingat ya, konfigurasinya 2,4, sehingga 4 agar menjadi 8 masih butuh 4 elektron tambahan. Nah, 4 elektron tambahan ini bisa dari berbagai unsur, baik yang sama atau berbeda. Maka kemungkinan senyawa kovalen, ikatan kovalen yang terbentuk ini bisa bermacam-macam. Yang kedua, dapat membentuk rantai. Contohnya seperti ini, rantai ini ya, baik yang terbuka, ini rantai ya, rantai karbon. Nanti bisa ada yang lebih panjang lagi. Ada C-nya ini, C-nya 4, bisa C-nya 5, C-nya 6, C-nya 10, bisa lebih panjang lagi sampai C-nya 30 dan sebagainya. Nah, ini kalau zat-zat yang lain, unsur-unsur yang lain tidak bisa. Hanya terbatas pada beberapa senyawa saja. Misalnya CO, kalian mungkin mengenal ada CO, CO2. Kemudian ada CO3-, CO32-. Yang lain tidak ada, ya. Jadi hanya terbatas pada sejumlah senyawa saja. Ini dengan adanya rantai ini bisa ada yang C-nya 3, C-nya 4, C-nya 5. Ini sudah membentuk variasi senyawa yang banyak. Kemudian selain seperti ini, ikatannya tunggal, juga ini bisa membentuk rantai yang berikatan rangkap, ya. Nah, ikatan rangkap bisa ikatan rangkap 2, bisa ikatan rangkap 3. Ini sudah senyawa yang berbeda, ya. Nanti ikatan rangkapnya letaknya ada yang di tengah, ada yang di tepi. Ini juga senyawa yang berbeda. Maka jumlah senyawa yang dibentuk oleh atom karbon ini bisa sangat banyak. Kemudian selain rantai terbuka, juga ada senyawa yang siklik.
sama-sama C-nya 4, tapi ini tertutup, ini melingkar seperti ini, baik yang ikatannya tunggal maupun yang rangkap, ya. Ini memperbanyak jumlah variasi senyawa karbon. Nah, sekarang kita akan masuk ke pengertian senyawa hidrokarbon. Kalau tadi senyawa karbon hanya pokoknya kalau mengandung karbon namanya senyawa karbon, secara umum seperti itu. Nah, kalau senyawa hidrokarbon kira-kira yang bagaimana? Ada kata hidro. Dari kata apa kira-kira? Hidrogen. Kemudian karbonnya karbon. Berarti merupakan senyawa karbon yang khusus. Yang khusus bagaimana? Yang hanya terdiri atas unsur hidrogen dan karbon saja. Sehingga di dalam rumusnya hanya ada 2 huruf nanti, C dan H saja, ya. Senyawa hidrokarbon yang akan kita pelajari nanti bisa meliputi alkana, alkena maupun alkuna, ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas yang pertama dulu saja, dan mungkin juga tidak sampai tata nama, mungkin hanya untuk pengantar. Mungkin pekan depan kita akan masuk ke tata nama alkana. Alkana ini merupakan hidrokarbon yang semuanya merupakan berikatan tunggal. Jadi semua ikatannya merupakan ikatan tunggal. Nah, ini contohnya ada metana, etana, kemudian propana. Nah, ini tadi, ini kalau kita lukiskan, kita kesini dulu. Ini semua C, kemudian C ketemu lagi dengan H, semuanya berikatan tunggal, ya. Ini namanya alkana, ya. Hidrokarbon, senyawa yang terdiri atas hidrogen dan karbon, tapi semuanya ikatannya tunggal, namanya adalah alkana. Kemudian ini rumus bangun ini bisa disederhanakan. Yang pertama ini C, yang pertama mengikat 3 atom hidrogen, maka bisa ditulis CH3. Yang kedua CH2, ini tulis CH2. Kemudian yang terakhir ini C-nya mengikat 3 atom hidrogen, sehingga ditulis CH3. Ini bisa diberi strip ikatan tunggal. Nah, ini bisa ditulis seperti ini, atau bisa nanti kalau C-nya ditambah berarti tinggal ini bergeser, ya, yang bergeser yang di tengah ini bergeser ke sana, karena kalau ujung pasti tadi kan ikatannya 4, ya. Kalau yang di ujung pasti hanya ada 3. Nah, yang tengah pasti ada 2, yang ke ujung sana pasti ada 3, sehingga kalau C-nya ditambah, ini tengahnya yang bertambah adalah CH2, tambah C lagi, ini digeser ke sana nanti tambah CH2, tambah CH2, sehingga kalau yang C-nya 4 seperti ini, CH3, CH2, CH2, CH3, C-nya 5, CH3, CH2, 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 CH3, ya. Dari C1 kemudian C2, C3, C1 namanya ini namanya tadi yang pertama namanya metana, kemudian C-nya 2 etana, kemudian yang C-nya 3 adalah propana. Ini tadi yang sudah bisa diringkas, ini bisa diringkas lagi. C-nya ada 3, hanya ada 8, ya. C3 ada 8. Kalau ini C4 hanya berapa? Tambah 3 tambah 2 tambah 2 tambah 3 berapa?
10, C4H10, C5H12 ya. Namanya kita ulangi dari depan. Metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana. Kemudian yang C-nya 10 namanya dikana ya, namanya dikana. Nah, ini kalau kita perhatikan dari C3, C seterusnya sampai C sana yang 1, ini ternyata bedanya tadi sudah saya sebutkan apa? Bedanya antara yang C-nya 3 dengan C-nya 5 bedanya CH2. Antara C5 dengan C6 bedanya CH2. Sehingga ini seperti deret. Namanya seperti dalam matematika namanya deret aritmatika. Nah, ini seperti deret aritmatika dengan beda sebesar CH2. Maka dari C1 sampai C nanti berapa itu namanya deret juga, namanya deret homolog alkana ya. Nah, kalian hafalkan dari C1 sampai C10. Nah, karena ini merupakan deret, juga ada rumus umumnya untuk suku ke N. Coba rumus suku ke N-nya apa ini? C4 H10, C5 H12. Kalau dirumus gimana rumusnya? Berarti bisa merumus. Rumusnya adalah Cn H2n plus 2. Cn H2n plus 2. Misalnya suku ke-6 berarti C-nya ada 6, H-nya ada berapa? Ada 2 kali 6, 12 ditambah 2, 14. Kemudian C8, kemudian hanya 2 kali 8 berapa? 16 ditambah 2, C8H18. Nah, sementara untuk pertemuan pertama kita cukupkan sampai di sini. Untuk tata nama alkana insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang.